sering melakukan dosa, taubat, bahkan sebelum melakukan dosa zina tersebut sudah berdoa agar tidak terjerumus dengan doa yang muqallibal qulub dan seterusnya. Mohon sarannya Ustaz. Jadi jemaah sekalian, jika ada orang yang bertobat dan dia memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu pertama dia ikhlas karena Allah, yang kedua menyesali dosa itu, yang ketiga meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, yang kelima masih pada masanya sebelum habis waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, apabila dosa itu terkait dengan kezaliman terhadap orang lain, maka dia harus minta pemaafan, penghalalan, atau mengembalikan hak orang itu. Nah, apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tobat ini, terutama syarat yang keempat yang terkait dengan pertanyaan ini, maka tobatnya sah. Saat tobat, dia sudah bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Walaupun ternyata di masa yang akan datang, dia kalah oleh godaan setan atau dorongan hawa nafsu. Tobatnya yang dulu tetap diterima. Beda halnya ketika dia bertobat, tapi hatinya masih pingin melakukan lagi di masa yang akan datang. Tobatnya tidak sah. Walaupun di masa yang akan datang, dia nggak lakukan. Mungkin ada penghalang-penghalang, dia jatuh sakit, dia suka minum khamar, dia nggak punya uang beli khamar. Tapi saat dia menyatakan tobat, dia masih pingin melakukannya, walaupun dia nggak lakukan, tobatnya tidak sah. Ini dua hal yang berbeda. Jadi, walaupun dia di masa depan kalah oleh godaan setan, namun saat dia bertobat, dia sudah bertekad tidak akan mengulanginya, tobatnya sah. Kalau begitu gimana solusinya? Ya bertobat lagi. Bertobat lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya dia istiqamah dalam tobatnya, tidak kembali lagi. Tadi dikatakan dia sudah berdoa, maka perlu dievaluasi lagi. Bagaimana doanya? Mungkin dia masih kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mungkin masih kurang harapannya, atau kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Mungkin perlu dikoreksi lagi doanya. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, jadi yang pertama, mungkin perlu dikoreksi doanya, barangkali ada kekurangan dalam doanya. Kemudian yang kedua, mungkin perlu dikoreksi lingkungan pergaulannya. Karena sebab-sebab orang terjerumus dosa itu kan banyak. Salah satu sebab terbesar adalah kawan dekat dan lingkungan pergaulan. Kawan dekat dan lingkungan pergaulan. Rasulullah SAW telah mengingatkan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzir ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, perlu dicarikan solusi yang halal. Kalau dia terjerumus zina, maka solusinya adalah menikah. Agar dia punya pelampiasan yang halal. Bahkan dia dapat pahala. Kenapa dia mau dapat dosa? Padahal ada yang sama, melampiaskan syahwat, tapi dapat pahala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kuatkan lagi, besarkan lagi ingatan kita kepada kematian. Ini termasuk yang bisa mencegah kita dari dosa-dosa. Begitu pula ingatan terhadap
peristiwa-peristiwa setelah mati. Maka disinilah pentingnya belajar. Terutama mengetahui tentang bahaya dosa itu. Di antara buku bagus untuk mengetahui bahaya dosa, kitab Ad-Da' wad-Dawa yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ad-Da' wad-Dawa artinya penyakit dan obatnya. Penyakit yang beliau maksud adalah maksiat, nah beliau kasih obatnya kepada kita. Beliau menjelaskan secara detail bahaya dosa. Ini ilmu yang sangat penting. Bahaya dosa. Ingat mati. Ingat akhirat. Ingat azab Allah. Ingat bahaya dosa. Maka ini akan membantu seseorang jauh dari maksiat. Yang kelima, yang terakhir, mendalami ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga.